Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammadullah Mazid Ainun Najib Ansori akan belajar menyampaikan hasil resume saya yang berjudul Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengembangkan Kemampuan untuk Sarjana atau Profesional. Bagaimana hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mempelajari jati diri pendidikan kewarganegaraan, sejalan dengan kaidah pembelajaran ilmiah dan aktif. Nah, setelah saya mempelajari, ada 7 poin yang dapat saya simpulkan. Pertama, secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan berasal dari kata pendidikan dan kata kewarganegaraan. Pendidikan berarti usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, sedangkan kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Nah, poin ini saya dapatkan setelah saya menelusuri konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Poin kedua dan ketiga pula saya temukan dalam konsep tersebut, yaitu pengertian pendidikan kewarganegaraan secara yuridis. Secara yuridis, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Adapun secara terminologis, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik, diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua. Kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap, dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, supaya saya mengetahui hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan untuk sarjana atau profesional, saya menggali sumber historis, sosiologis, dan politis tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Dan saya mendapatkan beberapa poin, diantaranya, negara perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan karena setiap generasi adalah orang baru yang harus mendapat pengetahuan, sikap, atau nilai dan keterampilan agar mampu mengembangkan warga negara yang memiliki watak atau karakter yang baik dan cerdas, smart and good citizen, untuk hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan demokrasi konstitusional. Kemudian secara historis, PKN di Indonesia awalnya diselenggarakan oleh organisasi pergerakan yang bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dan cita-cita Indonesia merdeka. Secara sosiologis, PKN Indonesia dilakukan pada tataran sosial kultural oleh para pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Secara politis, PKI Indonesia lahir karena tuntunan konstitusi atau Undang-Undang 1945 dan sejumlah kebijakan pemerintah yang berkuasa sesuai dengan masanya. Yang keenam, poin selanjutnya yang saya dapatkan dari memperhatikan dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan kewarganegaraan senantiasa menghadapi dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintah, serta tantangan kehidupan berbangsa dan negara. Kemudian, saya menggali juga esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Dan saya simpulkan bahwa PKN Indonesia untuk masa depan sangat ditentukan oleh pandangan bangsa Indonesia, eksistensi konstitusi negara, dan tuntunan dinamika perkembangan bangsa. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.